Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Kebijakan dan Politik Dakwah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi kebijakan partai politik dakwah pada partai PKS. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota ada Anissa Rizky Nurfadila, Intan Safinatun Najah, Yuni Zanub Arifah, dan Tri Isma Adiputra. Langsung saja terkait dengan pembahasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran partai adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari partai PKS ini ada membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. Kedua, membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang islami. Ketiga, mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problem dan tuntutan masa yang mendatang. Terakhir, membangun sistem kehidupan masyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun misi yang ditetapkan dari Partai PKS ini mencerminkan langkah-langkah dan agenda-agenda gerakan dakwah seperti menyebarluaskan dakwah Islam dan juga mencetak seluruh kadernya sebagai pelaku perubahan. Yang kedua, mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai markas zahir, pusat perubahan dan juga pusat solusi. Yang ketiga, membangun opini publik yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang dapat menjadi solusi dan membawa rahmat. Keempat, membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraan. Yang kelima, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan terus-menerus dalam bingkai hukum dan etika Islam. Keenam, secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama, islah, dan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan wahdatul ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dan merealisasikan agenda reformasi dan juga turut memberikan kontribusi secara positif dalam menegakkan keadilan dan juga menolak kezaliman khususnya terhadap negara-negara muslim yang tertindas. Adapun strategi PKS sebagai partai dakwah dalam transformasi bangsa adalah gerakan kultural dengan gerakan struktural. Nah, secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera ini terefleksikan utuh dalam jati dirinya sebagai partai dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah Robbaniyah yang rahmatan lil alamin, yaitu adalah dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia dan membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme dan fanatisme kekuasaan, ras, dan juga etnis. Atas dasar itu, maka dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan dakwah berikut telah menjadi dasar. Adapun kebijakan internal dalam keanggotaan Partai PKS ini menjadi modal terkuat untuk memenangkan pilkada adalah dengan menggerakkan mesin partai dengan kedatangannya di berbagai daerah di Jawa Barat yang bertujuan untuk mengingatkan pada semua jajaran agar menjadi solidaritas dan menjamin tidak adanya friksi di dalam partai. Kader di setiap daerah siap untuk bergerak. Hal ini merupakan kunci dan kemenangan Pilgub Jawa Barat pada tahun 2018. Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan sistem kaderisasi dan dalam berbagai jenjang. Jenjang tersebut berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan memilih orang-orang yang disiapkan untuk ditetapkan pada posisi-posisi tertentu, seperti halnya untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur, dan juga presiden. Dan kader PKS ini adalah kader terbina, yaitu dengan secara intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan partai sangat erat. Seorang kader sekurang-kurangnya adalah minimal harus mengikuti pembinaan, yaitu pembinaan rutin setiap 1 minggu sekali dengan sistem grup atau kelompok. Dan momen inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai ajang komunikasi internal yang dilakukan melalui grup-grup binaan. Kebijakan, arahan maupun informasi atau lainnya disampaikan melalui grup binaan.
kader dibina dan saling membina antar jenjang pembinaan. Dan juga continuous sistem ini terus dijaga guna mempertahankan solidaritas antar anggota partai. Partai Keadilan Sejahtera ini merupakan partai dakwah dan mengklaim dirinya sebagai partai bercorak Islam, sehingga kampanye dan sosialisasinya menggerakkan ke gerakan dakwah. PKS selalu fokus pada pengkaderan atau pembinaan kader, dan dalam kegiatan pembinaan kader ini, itulah identitas partai, kebersamaan dan juga kesatuan. Integritas serta loyalitas anggota partai PKS terbentuk. Tradisi yang diperlakukan di PKS ini, jika 3 kali tidak hadir dalam pembinaan pekanan dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka akan ada sanksi atau hukuman sesuai dengan pedoman untuk anggota partai yang sudah ada dan disetujui oleh semua anggota. Karena keterikatan seorang kader dengan partai itu minimal menghadiri pembinaan pekanan. Konsolidasi yang dijalani PKS cukup unik karena mengandung 4 aspek. Yang pertama, konsolidasi ideologi yang tertuang dalam falsafah dasar perjuangan. Kedua, konsolidasi politik yang termaktub dalam platform kebijakan pembangunan PKS yang memuat langkah-langkah strategis PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa. Yang ketiga, konsolidasi organisasi yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS yang mengatur tata tertib organisasi sejak di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang, serta ranting. Dan juga aspek keempat adalah konsolidasi basis massa yang belum tuntas dirumuskan PKS. Karena sepanjang 2 dekade pasca reformasi belum terbentuk basis sosial baru dalam perpolitikan Indonesia. Prinsip komunikasi atau kerjasama PKS dengan partai lain yaitu jalan musyarakah, ijabiyah albana, dan juga musyarakah yang artinya koalisasi atau kerjasama. Ijabiyah artinya pandangan positif, dan albana yang artinya konstruktif. Dan nilai-nilai dasar dari partai PKS ini sebetulnya PKS membuka komunikasi seluas-luasnya. Partai Keadilan Sejahtera menerapkan kriteria calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada tahun 2018, yaitu adalah pasangan yang terbentuk harus memiliki basic massa yang berbeda dan saling mengisi. Perbedaan basic massa harus memiliki pasangan cagup, cawagup karena luasnya wilayah Jawa Barat. Cagup dan cawagup ini terbentuk harus mewakili lebih dari 1 basis massa. Strategis pencitraan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ini di media dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan media dan memanfaatkan media sosial secara tepat, seperti halnya pemanfaatan email, blog, media sosial, ataupun Twitter. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai kebijakan partai politik PKS dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.